Kita akan melanjutkan pembahasan eksposisi dari Injil Matius. We will continue our scripture reading, our exposition on the Gospel of Matthew. Dan kita akan membaca pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17. We will read from chapter 4, verses 12 until 17. Sebetulnya hari ini adalah menurut kalender gereja, ini minggu info COVID ya. Actually, according to the church calendar, this is an invocative Info COVID Sunday itu perenungannya yaitu tentang temptation of Jesus. And invocative Sunday means it's the meditation on the temptation of Jesus. Tapi kita sudah merenungkan bagian itu minggu yang lalu ya. Jadi hari ini kita melanjutkan di dalam perikop selanjutnya. But we have meditated on that pericope last week, so we will continue on to the next pericope. Saya akan membaca ini ada 12 sampai 17. Mungkin saya baca dari 12 sampai 14 ya. Lalu terus kemudian Saudara Angie akan melanjutkan 15 sampai 17. I will read from verse 12 until 14 and Angie will read the verses onwards. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen a great light. And for those dwelling in the region and shadow of the death, on them a light has dawned. From that time Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Saya membaca sekali lagi ayat ke-16 saja, maksudnya ini nggak perlu diterjemahkan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Mari kita masuk di dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan, kami memohon supaya Engkau memberkati perenungan pagi hari ini. Lord, we ask you to bless our meditation this morning. Sungguh-sungguh kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. So that we may be blessed by the word of God. Tuhan juga menyertai hamba-Mu maupun juga yang menerjemahkan. May you be with your servant and also the interpreter. Dan berkati juga saudara-saudara yang melayani di tim Aufi, mohon belas kasihan Tuhan supaya tidak ada gangguan di dalam koneksi. We also pray for those people who are serving in the AVI so that there are no disruptions. Kami memohon pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam seluruh ibadah pada pagi hari ini. We ask for your help, for your grace during the service this morning. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami berdoa. In the name of Jesus Christ we plead. Amen. Amin. Saudara, ini kalau sudah membaca di dalam bahasa Indonesia ya, di sini dikatakan ini tentang terang ya, telah terbit terang ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah light dawning ya. Itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan fajar, menyingsing gitu ya. Tapi ini bukan istilah yang dipakai di dalam terjemahan Indonesia. In the Indonesian language, it is mentioned that the light is rising as atau has risen ya, telah terbit terang gitu ya. Whereas di dalam Inggris, whereas in the English translation, it is the light has dawned, as in a sun has dawned. Ada keindahan tersendiri ya, ini istilah dawn ini ya, light dawns ini ada keindahan tersendiri gitu. There's beauty in this phrase, a light has dawned. Ya. Karena waktu kita pakai istilah dawning ya, ini itu bukan sesuatu yang statis gitu, tapi ini satu yang akan semakin terang gitu. Because the term dawning means it is not static, but it is growing. The light is growing. Kalau saudara pada pagi hari ya menyaksikan bagaimana fajar itu menyingsing. In the morning, if you witness a sun rising, dawning. Saudara bisa compare mungkin ya di dalam hal ini kira-kira sinar matahari di dalam derajat yang seperti itu ya pasti akan ada yang sama paralelnya waktu matahari akan terbenam ya. And you can understand that there is a sense the light dawning has the same sense as the light dusking. Saudara melihat itu sebetulnya ya pasti theoretically speaking pasti ada titik yang sama persis gitu ya. Di mana sinar mataharinya itu yang satu ya bedanya adalah yang satu dari timur, yang satu dari barat, sudah gitu saja. Tapi bisa kita bilang kan sama lah, maksudnya dalam hal ini terangnya gitu. And we can understand that there must be a point where the sunset and the sunrise are the same.
Tetapi sebetulnya itu beda ya, karena yang disebut sama itu rada abstrak, karena kita itu berada di dalam waktu yang terus bergerak. But actually, that similarity is abstract because we are in the time where we constantly move. Maksudnya begini, waktu saudara di dalam saat fajar ya, itu saudara berada dalam satu titik di mana ini terangnya makin lama makin terang. Tapi waktu saudara berada di senja hari, ini terangnya makin lama makin redup gitu. Because in a sense of dawning, it means that the sun is constantly growing, whereas dusking means that the sun or the light is fading away. Nah, saya waktu membaca di dalam bagian ini ya, again terjemahan bahasa Inggris itu pakai istilah ini ya, dawn di dalam pengertian. Ya ini terangnya itu makin merekah gitu, makin lama makin terang. And in English, it says that a light has dawned. It means the light is blooming. Nah, so waktu kita membaca bagian ini sebetulnya secara besar ya, ini mulai 4 ayat 12 ini sampai pasal 16 actually, ini bicara tentang bagaimana Mesias ini berkarya ya, dia berkarya di Galilea. In a bigger sense, verses 12 until 16 actually are talking about how Jesus works or ministry is in Galilee. Nah, so ini menarik ya. Kenapa nggak di Yudea, kenapa di North, kenapa di utara justru? This is interesting because why not in Judea? Why in the north? Ya, kita tahu Yesus mati di Yerusalem ya. Tetapi di dalam ini ya, karyanya ini boleh dikatakan ini sebagian besar ya, sebagaimana Matius mencatat. Ini posisinya itu ada di Galilea. We know that Jesus was crucified in Jerusalem, but most of his ministry, as written by Matthew, was written in Galilee. Baru pasal 16 ayat 21 ya, itu dikatakan dia pergi ke Yudea. It is not until chapter 16 verse 21 that he went to Judea. Ya, kita tahu juga sudah di dalam Injil Matius itu ada 5 major atau great discourses ya. Ini 5 diskursus besar gitu. We know that in the Gospel of Matthew there are 5 great discourses. Nah, ini 3 di antara 5 ini ya, 3 itu ada catatan ini ada di dalam pasal di dalam pasal 4 sampai 16 ini. And this 3 out of these 5 great discourses are mentioned between these verses. Ya, yang pertama tentu saja adalah ini ya, discourse ini khotbah di bukit yaitu 5 sampai 7. And the first discourse is from 5 until 7, which is the Beatitudes. Maksudnya begini ini ada bijaksana Tuhan ya, hal-hal yang penting dinyatakan itu justru di utara bukan di selatan gitu. Ini perspektif Matius ya. And this is God's wisdom to most of the ministry to be served in the north, according to Matthew. Tapi ini pun juga sesuai dengan nubuatan yang sudah disampaikan oleh Yesaya. Kalau sudah membaca, ini kan kutipan dari Yesaya pasal 9 ya sebetulnya. But this is actually according to the prophecy that was mentioned by Isaiah. Kita tahu bahwa ini bukan preference-nya Jesus gitu, maksudnya, tapi semua ini memang sudah direncanakan oleh Allah. We know that this is not Jesus' preference, but this was preordained by the Lord. Kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ya. Kita membaca 9 ayat 1 dan 2. Let us read from Isaiah 9 verses 1 until 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the later time he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. Ya, sayang ya nanti saya komentar, saya terusin dulu pembacaan. Satu lagi itu ayat kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, on them has light shone. Ada beberapa hal yang kita bisa komen tentang hal ini ya. There are certain things that we can comment on here. Saudara bisa melihat di sini again untuk kesekian kalinya ya, reversal motif ya. Ini motif reversal waktu kita bicara tentang kingdom of heaven atau kingdom of God. We can once again witness the reversal motive of the kingdom of heaven. Saudara membaca di sini ya, dulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali.
Tapi di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. We can read that in the former time he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the later time he has made glorious the way of the sea. Ya, apa yang tadinya itu nggak berarti ya, sekarang terus kemudian dimuliakan. What was so inconsequential is now glorified. Nah, saya kerajaan sorga itu seringkali waktu Tuhan bekerja juga seperti ini, saya. Kita sekali lagi ya, jangan sampai nggak menangkap gitu. And often the work of the kingdom of God is like so, and we have to capture it. Kita nggak boleh keliru, saya mengerti kebesaran daripada kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu dengan cara seperti yang dimengerti oleh kerajaan-kerajaan dunia. Kita sudah bahas ya di dalam Temptation of Jesus minggu lalu. We must not understand the kingdom of heaven in light of the kingdom of the world. Justru saya waktu kita berusaha untuk let's say establish kingdom of God, kingdom of heaven dengan cara dunia, dengan kemuliaan dan kemegahan dunia, sebetulnya ya itulah proposal, itulah justru proposal pencobaan daripada iblis itu. It is when we are trying to establish the kingdom of heaven in light of the kingdom of the world. This is the thesis of the devil to tempt us. Di dalam hal ini kita membahas perikop ini sama ya. Kenapa Galilea? Kenapa bukan Yudea? Kan Yudea lebih potensial. And it is the same here. Why Galilee? Why not Judea? Isn't Judea not more potential? Ya di selatan kan ini adalah bangsa yang lebih pure, lebih cinta Taurat gitu misalnya ya. The southern kingdom is more lawful to the word of God. Yerusalem dong. Yerusalem kan adalah kota besarnya gitu. Ini kan pusatnya. Harusnya Yesus di situ. Ngapain buang-buang waktu berpasal-pasal ada di Galilea? Oh, what about Jerusalem? It is the heart of the city. It's a really big city. Why spend so much time in Galilee? Kadang-kadang yang kita pikir penting itu menurut Tuhan nggak penting, saya. Kadang yang kita pikir nggak penting justru itu sangat penting untuk Tuhan. Sometimes what we think is very important are not important to God, and vice versa. Ya, sudah bacalah Alkitab ya. Kalau kita membaca Alkitab, saudara akan terus-menerus bertemu dengan reversal motif ini. Go and read the Bible, and you will continuously find this reversal motive. Nah, orang yang lahir baru saya melihat kerajaan Allah, kata Yohanes. According to John, those people who is being reborn will see the kingdom of God. Saya bukan ini ya, saya nggak ada motivasi untuk menggoncangkan iman saudara atau apa. Menggoyang-goyangkan your assurance of salvation, itu sama sekali bukan motivasi saya. I don't intend to shake your faith or shake your assurance. Tetapi saya orang yang tetap nggak bisa melihat reversal motif di dalam kingdom of heaven, sudah bertahun-tahun katanya Kristen tapi tetap nggak melihat reversal motif, jangan-jangan dia belum lahir baru, saudara. But if you have been a Christian for tens of years and yet you cannot see this reversal motive, maybe you have not been born yet. Ya, tentu saja kita ini orang yang penuh dengan kelemahan. Kita penuh dengan ini kelemahan, kekurangan dan sebagainya ya. For sure we are people full of weaknesses and limitations. Tapi sekali lagi, waktu sudah membaca Alkitab, sudah akan melihat ya, reversal motif ini begitu jelas ya, begitu jelas dan terus-menerus diulang di dalam Alkitab. But this reversal motive is very evident and is constantly repeated throughout the Bible. Nah, kita sudah mengkhotbahkan ini ya, itu Bethlehem, juga yang terkecil, bahkan sudah di perjanjian lama dikatakan ya, yang terkecil, tapi itu adalah tempat kelahiran Sang Mesias. And we have discussed how Bethlehem is a very small town, and yet that's the place where our Savior was born. Lalu kita juga sudah membahas setelah itu waktu Yesus bertumbuh, dia pindah ke Nazaret, bahkan lebih kecil lagi daripada Bethlehem. And then Jesus our Lord was raised in Nazareth. It was even a smaller town. Nah sekarang waktu dia pelayanan begitu penting ya, at least 16 pasal dicatat oleh Matius, ini pun juga di utara, bukan di tanah Yudea. And the very important 16 chapters during his very important ministry was held not in Judea but in Galilee. Harap kita bisa melihat dengan jelas ya, bagaimana Tuhan bekerja. We hope that we can see truly how God works. Yesus overcome temptation ya, bukan hanya secara apa ya, kali itu dia overcome temptation, ternyata di dalam kehidupannya dia mengikuti proposalnya iblis. Tidak, tidak. It is not that when Jesus was tempted by the devil during the temptation in the wilderness, he passed it, but during his life he failed it. No. Dia betul-betul konsisten, tidak mengikuti narasi kerajaan-kerajaan dunia. He was consistent in not following the narration of the kingdom of the world. Memang dia taat sepenuhnya, sungguh-sungguh taat, He was fully obedient, fully. Bukan seperti saudara dan saya, kita barusan nyanyi I'd rather have Jesus than ini dan itu. Tapi di dalam kehidupan kita nggak rather have Jesus.
Unlike you and I who just sang, I'd rather have Jesus, but truly in our life, we don't rather have Jesus. Untuk kesekian kalinya saya sudah pernah kutip ini, ada orang bilang orang Kristen sih memang nggak suka bohong, betul. Orang Kristen nggak tell lies ya. It's true that Christians don't tell lies. I've mentioned about this. Ya, so many times. ada orang bilang gini, kamu jangan bikin statement tesis, nanti banyak orang, siapa yang bilang gitu, orang Kristen banyak yang bohong yang saya, ada orang bilang ya, katanya kekristenan itu nggak mengajarkan kebohongan, orang Kristen nggak tell lies, katanya. There are people who say so-called Christians don't tell lies. Ya, mungkin ada benernya sih, oke, Christian don't tell lies, tapi terus dikatakan ya, but they sing lies, they sing them. But it is said that they sing lies, they sing them. Ya sih, memang orang Kristen kayaknya nggak gampang-gampang banget berbohong, tapi mereka suka berbohong waktu kebaktian, mereka berbohong waktu mereka nyanyi. It's true that Christians don't like to tell lies, but they like to lie during their singing. Sudah, kita sungguh-sungguh harus bertobat di dalam hal ini, karena liturgi buat kita itu bukan main-main, bukan. So we have to repent in this manner, because liturgy is not just a play. Ini bukan lip service yang saudara ngomong terus kemudian Senin sampai Sabtu terserah lah lu mau apa, mau kingdoms of the world ya nggak apa, pokoknya Minggu lu ngaku kingdom of heaven, kingdom of God, nanti Senin sampai Sabtu lu mau kingdom of the world lagi ya terserah lah, nggak apa-apa lah gitu. What you sing, what you say is not just lip service, and you can do whatever you want, the kingdom of the world throughout the day. Berkali-kali kita mengatakan kekristenan itu bukan retorik, bukan slogan. Once again, Christianity is not a slogan, it's not rhetorical. Kekristenan itu bukan saudara di hari Minggu menyanyi I'd rather have Jesus, kemudian Senin sampai Sabtu I'd rather something else than Jesus. Itu bukan kekristenan, saudara. Christianity is not about singing I'd rather have Jesus on Sunday, and on Monday until Saturday you sing I'd rather have something else. Kekristenan itu adalah one single narrative ya. Ini adalah satu story of life yang kita dengan pertolongan dan anugerah Tuhan kita minta untuk menghidupinya secara integral, saudara. Christianity is about living one life, one narrative that we have to ask God to live one life for God. Betul nggak sih ini apa di dalam kehidupan kita ini yang bekerja itu adalah narasi kerajaan Allah? Is it true that what's at work in our life is the narration of the kingdom of God? Atau kita juga living a double life gitu. Buat kita minggunya sih kerajaan Allah ya. Senin sampai Sabtu saya nggak percaya itu Injil. Or do we live a double life? On Sundays I believe, but on the other days I don't believe. Saudara, waktu kebaktian saudara bisa seperti kayak sangat memuji Tuhan dan sebagainya. Tapi waktu Senin sampai Sabtu kita pakai Injil yang lain, Injil palsu semuanya. During the service it's as if you truly believe in the gospel, but during the weekdays you believe in other gospels. Lalu kita living a double, triple, quadruple, quintuple lives dan sebagainya. Highly fragmented sudah di dalam kehidupan Kristen. We start to live a highly fragmented life in our Christian life. Lalu terus kemudian Minggu kita mendengar ini lagi khotbah begini lagi itu ya, seperti kayak apa ya ini ya, katarsis atau apa sih? And it's like catharsis because on Sunday you start to listen to the word again. Balik lagi saya, yang kita mau katakan di sini adalah Yesus ya konsisten dia menjalankan narasi kerajaan sorga ya, sungguh-sungguh memang di sini. Dia perginya ke Galilea ya, bukan ke Yudea. But here Jesus is truly living the narration of the kingdom of God because he ministers in Galilee and not in Judea. Ini sudah dinubuatkan sayang di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, sudah ini kenapa hilang ya di sini dikatakan di situ bahasa Indonesia setelah dibilang ini ya daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya. Padahal di dalam bahasa Inggris jelas sekali. Tolong Saudari Angie bacakan bahasa Inggris sekali lagi. So in Isaiah 9, the last part, it says that the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. Galilee of the nations ya. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan wilayah bangsa-bangsa lain. Sebenarnya terjemahannya lebih baik adalah Galilea dari bangsa-bangsa lain. In the Indonesian translation, it is translated as Galilee and other nations. Ya saudara, kita berharap ini ya berharap Yerusalem gitu ya. Harusnya kan Yerusalem, Torah kan pusatnya di Yerusalem, tapi ini kok ke Galilea. We were hoping it to be Jerusalem, the heart of the Torah. Pendeta Stephen Tong menarik, dia pernah beberapa kali ya menyinggung bagian ini gitu. Dr. Stephen Tong often discusses about this. Nah, dia mengatakan dia kalau saudara baca di dalam buku ya itu seringkali between Athens and Jerusalem, Athens versus Jerusalem gitu ya.
If you read in books, there are so many comparisons on Athens and Jerusalem atau versus ya even gitu ya. verses. Yang satu itu filosofi gitu ya, pagan filosofi, yang satu adalah ini true religion misalnya gitu ya, yaitu advocated by Jerusalem. One is pagan philosophy and the other is true religion advocated by Jerusalem. Lalu pendeta Stephen Tong mengatakan ini saya, sebetulnya Yesus itu kan juga bukan Yerusalem ya, tapi dia itu dari School of Galilee sebenarnya. But actually, Dr. Stephen Tong said that Jesus is not actually from Jerusalem, he's from the School of Galilee. Nah ini ada poinnya saya, terutama kalau sudah melihat di dalam perspektif Injil Matius itu. And it's got a point, especially in light of the Gospel of Matthew. Memang bukan Yerusalem saya, tapi Galilea, justru tanah Yudea ini yang masih dibiarkan di dalam kegelapan. But it is Galilee and not Jerusalem, not Judea. Left in Jadi, darkness. saudara waktu dikatakan ya light dawning ini fajar menyingsingnya itu di Galilea, saya. Sementara ya Yudea itu ya tetap darkness. And when you read a light has dawned, it is dawn. The light is dawning in Galilee, and Judea is still in darkness. Yang menarik saya itu kan memang saudara membaca Yesus pasti ada ke tanah Yudea mulai pasal 16 ayat 21. Dia mati juga di Yerusalem. And of course, you read later that Jesus also will go to Judea, chapter 16, verse 21, and he also died in Jerusalem. Tapi saudara perhatikan ya waktu dia naik ke ini ya bukan naik ke surga, lebih precise ini ya Pak. Bisa sih dikaitkan dengan naik ke surga, tapi lebih precise ini bicara tentang Great Commission ya. Great Commission itu di Matius 28 itu di mana saya? Itu juga di dalam hal ini saya Galilea. And you can also read in his ascension, or more specifically in the Great Commission in Matthew 28, it was held in Galilee. Jadi kenapa ya saya Tuhan pilih Galilea ya? Ini kenapa kok pilih? Ini nggak cocok ya, nggak menyenangkan orang-orang yang ada di Yudea gitu. Why did Jesus choose Galilee? Why did God choose Galilee? It's not pleasing to the people of Judea. Kompleks ya, jawabannya bisa beberapa. Ya yang pertama kita bisa bicara, memang nubuatannya kan sudah seperti itu adalah kehendak Tuhan sudah sejak dari perjanjian lama dikatakan oleh Yesaya. The answer is really complex. There are so many reasons. First, you can say that it has been prophesied by Isaiah. Ya, tapi kalau sudah melihat juga ada sebetulnya ada alasan politis ya, ada alasan politis gini. Yesus kenapa ke Galilea? Ini apa? Saudara bisa membaca di dalam ayat 12 ya. Saya kembali kepada Matius ya. But actually there is a political reason if you read in verse 12. Ya ini, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah, ya dia withdraw ke Galilea. Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. Saudara jangan baca ini secara keliru. Ternyata penerusnya Yohanes yang namanya Yesus itu penakut juga gitu ya, cari aman, play safe. Wah salah total saya baca seperti itu. You cannot read this verse as if Jesus is playing safe and trying to escape. Kalau belum waktunya mati, saya ya. Memang nggak perlu mati konyol. If it's not his time to die, then he doesn't have to die in a foolish manner. Ini wisdom sebetulnya ya, menyingkir ke daerah Galilea. This is actually his wisdom to withdraw into Galilee. Nah, saudara tahu ini ada konflik ya antara Yohanes dan Antipas kan di sini ya, Herodes Antipas maksudnya itu. And you know that there is a conflict between John the Baptist and Antipas. Nah, saudara ada saatnya saya kita itu perlu withdraw di dalam hal ini ya. Ada saatnya dan ini adalah menurut divine wisdom. And according to the divine wisdom, there is a time for us to withdraw. Ya tentu saja ada saatnya kita withdraw karena kita ketakutan, karena kita kurang iman. Ya tentu saja ada juga saat seperti itu gitu. Of course, there are times when we withdraw due to our lack of faith, of course. Tapi di dalam bagian ini nggak bicara itu saya. Ini bicara tentang divine wisdom ya di dalam hal ini. Yesus menyingkir ke Galilea. Memang dia harus menyingkir. But it is not the story that is told here. It is divine wisdom that he really had to withdraw. Tapi poin yang saya mau katakan adalah saya, waktu Tuhan bekerja itu dia juga bisa bekerja melalui keadaan politik yang tidak tidak kondusif ini ya. Ini pun juga menggenapi kedaulatan Allah. But what I'm trying to say that God may also work through political reasons, political agendas that is difficult. Ya, including political upheavals gitu ya, or perhaps revolutions dan sebagainya gitu. Including political revolutions, for example. Ya, jadi saudara bisa melihat di sini ini Tuhan di dalam kedaulatannya itu dia memakai berbagai macam sarana gitu. So God is His sovereignty. He uses many means.
Nah, kadang-kadang saya kita pikir termasuk di dalam dunia politik ya, kita pikirnya kalau politik itu harusnya itu menurut kehendak Tuhan tuh kayak begini, harusnya begini, ini yang politik yang kehendak Tuhan, seperti ini gitu ya. We often like to think if God wants to work in the political world, then it has to be like so. Ya kalau ini kalau dia yang menang maka ini lebih dekat dengan story of kingdom of heaven gitu misalnya. Kalau seandainya dia menang dan bukan dia yang menang gitu misalnya. We say that if this person wins, then he will conduct the kingdom of God more than this person. Saudara, Tuhan tidak terikat dengan cara itu saya. Dia itu transcends ya. Transcends termasuk wisdom saudara dan saya. Gitu. But our God is not confined within these reasons. He transcends all things. Coba baca bagian ini ya. Kalau kita baca Injil dengan teliti ya. Sebetulnya ya kalau kita misal pada saat itu mungkin bagi kita ya lebih baik bukan Yohanes Pembaptis kalian di beheaded. Kalau bisa ya Herodes Antipas kali lebih baik dia aja ini yang kepalanya putus gitu. Maksudnya lebih kingdom of heaven gitu. If you read it in detail, you might understand this and not say that it's better off that Herod was being beheaded and not John the Baptist. Lalu kalau setelah Herod Antipas di beheaded, oh jadi Yesus bisa dengan aman dia pergi ke Yudea, nggak usah melarikan diri withdraw ke Galilea gitu. Bukankah lebih kingdom of God, lebih kingdom of heaven? Because if Antipas is being beheaded, wouldn't Jesus don't have to withdraw into Galilee and the kingdom of God will be made manifest? Ya itu maunya saudara dan saya, itu wisdomnya saudara dan saya maunya seperti itu. Gitu. That's what I want, that's what you want, that's our wisdom. Tapi tidak, saya ini kerajaan sorga ini ya, ini sekali lagi ya, reversal motif perhaps juga termasuk reverse daripada motif dan agenda saudara dan saya. But once again, this is a reversal motive in the kingdom of heaven. And it's also the reversal motive of the motives of you and I. Coba pelajari Injil sekali lagi ya, bagaimana Tuhan bekerja dengan indah. Gitu. Learn about the gospel and see how beautifully God works. Dan baru kita mengerti apa artinya ya, waktu Yesus memberitakan kerajaan sorga. Dan bukan tunduk ya kowtowing kepada setan, kepada iblis yang menawarkan kerajaan-kerajaan dunia dengan segala motif dan agendanya. Only then will you understand what Jesus is teaching about the kingdom of heaven instead of bowing down to the devil in his proposal of the kingdom of the world. Sekali lagi ya, saya ini sesuatu yang melampaui bijaksana kita gitu. Once again, this is something that transcends our wisdom. Yesus justru memilih Galilea ya, sebagaimana juga sudah dinubuatkan sejak di dalam Perjanjian Lama, instead of dia ke tanah Yudea. Jesus chose Galilee instead of Judea according to the prophecy. Light and hope ya, ini terang dan pengharapan ini, dua hal yang seringkali dikaitkan ya. Light and hope are two things that are often interconnected with each other. Kalau sudah membaca terutama di dalam ini ya, Mazmur ya, itu seringkali pemazmur itu di dalam situasi ketersesakan waktu pada malam hari. Lalu dia mengharapkan pagi ya, supaya pagi ada terang ya. Terang itu very much connected dengan hope ya, pertolongan yang dari Tuhan. If you read in Psalms, the psalter usually is in a really bad situation, turmoil, and he waits for the sun to dawn in the morning, which embodied hope. Kita sulit mengerti ini ya, karena kita sekarang sudah punya listrik, kita punya lampu ya, kita bisa kerja lembur, tetap bisa terang juga gitu misalnya ya. And it's very hard for us to understand this because nowadays we have electricity and we can work at night. Ya, saya dulu waktu kuliah teologi ada mahasiswa yang suka kerjanya itu malam-malam gitu ya. Giliran orang semua tidur, dia bangun. Tapi giliran orang bangun, mungkin dia masih tidur. Back in college, I knew somebody who liked to work at night. When we were all sleeping, he used to work. And when we are all awake, he went to sleep. Itu mungkin setelah electricity ini ya, memang mungkin gitu. And it is made possible because of electricity. Tapi jangan zaman dulu ratusan tahun lalu, apalagi di dalam zamannya Yesus Kristus ya. Ya gelap ya itu gelap gitu. Matahari terbenam ya itu gelap. But hundreds of years ago, when after the sunset, it goes dark. Maksud saya yang indah adalah ini ya, itu manusia ini saudara di dalam pembicaraan modern orang seringkali mengajarkan live in harmony with nature gitu ya, live in harmony with nature.
In the modern saying, people like to say we have to live in harmony with the nature. Ya, tapi terus kemudian kita dari perspektif Kristen biasanya ya, khususnya perhaps orang reform yang rada annoying, dia akan bilang, oh, live in harmony with nature, with God dong, with the Bible gitu ya, bukan with nature dong, itu kan pantheistic, New Age dan sebagainya gitu ya, ya. And usually the reformed, from the reformed perspective, and usually the annoying one, we like to say that, no, you have to live according to the Bible, not according to the nature. That's pantheistic, that's New Age. Tetapi yang menarik ya, kalau sudah membaca di dalam kitab Mazmur ya, mereka betul loh ya, ini buat mereka nggak ada dualisme ya. In harmony with nature and in harmony with God. Itu ya, sebagaimana besok fajar itu menyingsing, ini kan nature kan ya. Sebagaimana juga Tuhan menolong saya. Sudah perhatikan nggak keindahan seperti ini ya? And if you pay attention to the Psalms, you will understand that there is no dualism between the living according to God and with the nature, with God and with nature, because once the sun rises, then God will aid them. Saya bukan mengatakan nature sama dengan Allah ya, bukan itu loh. Saya nggak pernah mengajar itu ya. Kalau itu ya betul-betul panteistik. I'm not saying that nature is the same as God because it is pantheistic. Tapi saudara melihat di sini ya, nature nggak selalu dibenturkan dengan Allah, dengan kitab suci dan sebagainya. Nggak harus selalu. But I'm saying that nature should not always be collided with the scripture, with God. Kembali lagi saya ini kepada apa ya, metaphor of light ya. Light itu sekali lagi ya, seringkali dikaitkan dengan pengharapan gitu. Once again, going back to the metaphor of light, light is very much associated with hope. Dan terang pengharapan itu datangnya itu justru dari Galilea, bukan dari Yudea. And the light of hope comes from Galilee instead of Judea. Saudara melihat di dalam pelayanan Yesus Kristus di Galilea juga ya, ya banyak orang yang berespon secara positif ya, mereka menerima. And you read in Jesus' ministry in Galilee that there are so many positive feedbacks. People believed. Tetapi saudara tahu juga ada orang-orang yang menolak terang ini. But you know that there are also people who refuse this light. Nah, kalau saudara perhatikan ya, orang-orang yang menolak terang ini, mengapa menolak? And if you pay attention, why do these people refuse this light? Karena mereka ada interest tersendiri ya, interest pribadi mereka. Mereka punya agenda sendiri yang terganggu dengan datangnya terang ini. Because they have their own personal interests, personal agendas, which is disrupted by the coming of this light. Saudara, waktu terang itu menerangi ya, dia akan menyingkapkan semua yang busuk, semua yang jahat, semua yang salah. When the light comes, it will reveal all badness within us. Ya, tapi ada orang-orang yang ya, I'd rather have riches daripada Jesus. I'd rather have popularity, fame than Jesus. I'd rather have apalagi saya a status. I'd rather have position, military power than Jesus. But there are people who say that I'd rather have riches, popularity, status, and military rather than Jesus. Ya sudah, inilah orang-orang yang ada interest pribadi yang terganggu, yang akhirnya ya mereka nggak tertarik dengan berita Injil. So these people have their personal interest disrupted by light, so they're not interested in the gospel. Bukan saja mereka tidak tertarik, mereka bahkan menyatakan mengekspresikan certain apa ini ya, mereka hostile gitu ya. Ada apa ini namanya ya hostile saya terhadap Yesus. They are not only uninterested, but they become hostile towards Jesus. Nah, sekali lagi saya Yesus menyatakan proklamasi Injil ini ya dari Galilea ya. Once again, Jesus proclaimed the gospel through Galilee. Nah, ini sudah dikatakan oleh Yesaya di dalam pasal 9 yaitu a Galilee of the nations. And this was written in Isaiah 9, a Galilee of the nations. Ya, sekali lagi saya ini Galilea yang justru dipilih ya dan bukan Yudea. Once again, Galilee was chosen instead of Judea. Kalau saudara membaca di dalam konteks Yesaya ya, ini saudara akan mendapati yang pasal yang tadi kita baca itu yang dikutip oleh Matius itu seperti semacam introduction ya, semacam prelude ya, semacam pendahuluan kepada apa ini ya, teks yang mungkin kita lebih familiar with ya. If you read through the context of the book of Isaiah, you see that this is actually a prelude to a verse that is actually more common to all of us. Yaitu saya
bicara tentang ayat-ayat seperti a child ya born to us ya. Seorang anak telah lahir bagi kita ya, dan dia akan disebut apa ini saya wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Ya, Handel Messiah, saudara ingatlah ini ayat-ayat itu. I'm talking about verses like, for unto us a child is born, a son is given, the government shall be upon his shoulder, wonderful counselor, Handel's Messiah. Bicara tentang Handel, saya ini apa menarik ya, itu termasuk juga ayat yang dari Yesaya itu juga di set to music ya oleh Handel di Messiah. And it's interesting how Handel uses this part of the scripture as into Messiah. Dan saudara bisa mendapati bahwa ini ya ada slight difference di dalam Yesaya yang dipakai oleh Handel di Messiah, yaitu the people that walk in darkness, that walk yang berjalan di dalam kegelapan. And there's a slight differentiation in, for example, the people who walked in darkness in Messiah. Ya, maksud saya slight difference antara Yesaya dan Matius. Slight difference with Isaiah and Matthew. Kalau saudara membaca di sini ya, dikatakan di dalam Matius itu bangsa yang diam dalam kegelapan. Di Yesaya bicara berjalan dalam kegelapan. In Matthew, for example, it says that it's the people dwelling in darkness, whereas in Isaiah it says that people walking in darkness. Nah, Handel itu pakai ini ya, pakai versi yang Yesaya berjalan dalam kegelapan. And Handel uses this verse, the Isaiah verse. Saudara bisa mendengarkan ya, ini apa itu di Messiah itu waktu itu seperti kayak ya berjalan di dalam kegelapan, so very dark gambarannya, dan juga ada mencari-cari kayak nggak ada tujuan, nggak jelas tujuannya mau kemana gitu ya sebetulnya. And you can listen to this part of the oratorio where Handel wrote in a very gloom and uncertain manner. Ya, nggak seperti orang yang mencari-cari di dalam perjalanan dan nggak jelas tujuannya kemana. As if there's a person who is constantly searching and he doesn't know where to go. Ya, memang begitu saya orang yang berjalan di dalam kegelapan. Because it is like so when people walk in the darkness. Tapi di sini dikatakan di dalam Matius, saya nggak boleh overinterpret, tapi mungkin sedikit saja. Di sini dikatakan diam ya, diam dalam kegelapan. Tapi berjalan sekarang diam dalam kegelapan. And I have to be careful not to overinterpret this, but it says in the Gospel of Matthew, the people dwelling in darkness. Ya, sudah mulai jadi biasa ya, tadinya berjalan, sekarang ya sudah dwell in darkness, sudah diam di dalam. Jadi berdamai dengan kegelapan. As if we are very much at peace with the darkness, that we may dwell, not only walk in darkness. Hati-hati ya, waktu kita punya hati nurani sudah nggak bekerja lagi, ya hati-hati ya. Be careful when our conscience no longer is at work. Kita jadi nggak sadar, kita sudah menghidupi double triple life, kita menghidupi hidup yang totally schizophrenic ya. Ya antara minggu dan sehari-hari itu totally schizophrenic, tapi kita nggak sadar, menurut kita ya nggak apa-apa kayak begini ini. Ya memang begini orang hidup di dalam dunia. That we become unaware that we are living a double triple life, become a schizophrenic life. Gereja yang mengkhotbahkan ini prinsip-prinsip kerajaan Allah, tapi terus kemudian di dalam strateginya dan sebagainya ini bukan Injil, tapi sebenarnya strategi manusia gitu ya. Ini adalah strategi corporate gitu misalnya ya. Ini bagaimana? Dan orang rasa ya nggak apa-apa juga, memang di dalam dunia ya seperti ini. Some servants of the Lord, they preach about the principles of the kingdom of heaven, and yet during their life, during their in their strategies, they live the kingdom of the world. Ya, jadi totally unaware, seperti kayak ya nggak apa-apa, memang masih begini kok ini ya, kita sudah berdamai dengan apa sih? Ya berdamai dengan story kerajaan dunia. And they're not aware of this. They think that it's normal. It's how the world works. We are at peace with the world. Sekali lagi saya. Kita bukan orang sempurna, saudara dan saya, kita juga perlu pengampunan dari Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini menegur sekali lagi. Once again, we are not perfect people. We need redemption from God. But may the scripture remind us one more time. Ya, saudara membaca untuk kesekian kalinya gitu, bagaimana Tuhan itu bekerja gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kingdom of heaven itu apa gitu. And you may read it for the tenth of time, what it truly means about the kingdom of heaven. Tadi kita mengatakan bahwa ini ya kutipan dari Yesaya ini adalah satu prelude introduction daripada nubuatan yang kita
sering mendengarnya gitu. Earlier we said that this Isaiah 9 is a prelude to verses that we are more familiar with. Kita juga bisa lihat dari perspektif sebaliknya gitu ya. Maksudnya nubuatan-nubuatan yang katakan lebih besar itu ya. A child is born to us itu. Dan dia akan disebut wonderful counselor dan sebagainya. Ini ya nubuatan lebih besar. Ini bukan tanpa fajar yang menyingsing. And we may also look at the other way around, because all this great prophecy for unto us a child is born and so on is not without this dawn of light. Ya, jangan menghina saya ini apa saat-saat dawn of light ini ya. Do not belittle this event of the dawning of light. Sudah melihat di dalam cerita reformasi, sudah melibatkan yang sama. Biasanya kita yang ingat Luther, Zwingli, Calvin gitu ya. And we have to understand this in light of the Reformation. In case of Reformation, Martin Luther is great, Calvin, Zwingli. Jangan lupa saya fajar menyingsingnya reformasi, yaitu orang-orang seperti Jan Hus, ya, Wycliffe. Perhaps nggak di-celebrated sebesar seperti Luther gitu misalnya. Tapi jangan lupa saya itu ya. Ini ada fajar menyingsingnya di sini. But the light dawning in the story of Reformation are people like maybe Jan Hus and Wycliffe. Ini bukan bagaimana kita kalau bisa berlomba-lomba, kalau bisa ya saya yang di posisi Luthernya lah, supaya lebih celebrated gitu misalnya ya. And this is not a competition that we want to become like Luther, become more celebrated. Ya sekali lagi saya, kalau kita berpikir seperti ini ya, ini balik lagi ya, inilah saya, inilah kerajaan dunia. Because if you think like so, then it is like so the world of the world. Saudara perhatikan ya, ini kekristenan yang dibangun berdasarkan celebrity culture kayak begini. Ini bahaya sekali, saudara. How pastorship is being celebrated in celebrity manner. Saudara baca di dalam Alkitab ya, nggak ada saudara culture kayak begini. Ini kalau ya, ini culture di dunia konser musik mungkin kali ya, ya boleh. Tapi ini kan gereja, saudara. Ini bukan konser musik loh, bukan. There is no celebrity culture in the Bible. It is not like in a musical concert, for instance. Juga bukan ini bukan Hollywood kan, saya. Ini gereja loh, saya. Gereja kok dijadiin Hollywood bagaimana sih? This is not Hollywood. This is the church. The church is not Hollywood. Kalau di Hollywood ya saudara ada celebrity culture, itu sangat mengerti. Ini gereja, saudara. In Hollywood we maybe have celebrity culture, but this is a church. Ya, saudara jangan bawa-bawa culture Hollywood ke dalam gereja. Karena again, ini another kerajaan dunia sebetulnya. Do not bring the culture of Hollywood into the church because it is the kingdom of the world. Tapi certain orang sepertinya menikmati ya celebrity culture ini. But it's as if some people are enjoying this celebrity culture. Mereka nggak takut bahwa mereka itu sedang mengaburkan pandangan orang tentang kemuliaan Kristus. They do not fear that they are blurring away the view of the kingdom of God. Saudara, hati-hati ya. Pelayanan saudara dan pelayanan saya, kita betul-betul harus hati-hati. Be careful in your ministry. Lihatlah Yesus ya sekali lagi. Behold Jesus. Kalau dia mau cari popularity, terlalu gampang saya buat Yesus. If he wants to seek popularity, it's very simple for him. Kalau dia mau cari koneksi dengan orang-orang yang menguntungkan dia, terlalu gampang saya itu untuk Yesus gitu. If he seeks connections to people who may benefit him, it's very easy for him. Kalau dia mendapatkan penerimaan, acceptance ya daripada pembesar-pembesar itu gampang sekali untuk Yesus. If he seeks attention and acceptance from the great people, it's very easy. Tetapi kalau Yesus betul akhirnya dia melakukan itu ya dia akhirnya nggak kesalib, dia tidak akan disalib. But if he did that, he would not have been crucified on the cross. Dan kalau dia tidak disalib, saudara dan saya semua kita akan binasa, nggak ada jalan keluar. And if he was not crucified, then you and I are in a dead end. Saudara, kita bersyukur ya, Yesus mengasihi saudara dan saya. We're thankful that Jesus loves you and I. Dia tidak mengejar kerajaan dunia itu. Betul-betul sudah diselesaikan. Enyahlah engkau iblis. He did not pursue the kingdom of the world. Be gone, Satan. Saudara, alangkah sedihnya ya kalau kita yang mengaku adalah pengikutnya, tapi kita seperti kayak sedikit menyembah gitu ya, campur-campur sedikit, a little bit of Jesus and a little bit of kingdom of the world, a little bit of worshiping Jesus and a little bit of kowtowing to the devil gitu. Ini apa-apaan seperti ini? It's very sad if we confess that we are the disciples of Christ and yet there is a little bit of the kingdom of the world in our life, that we are kowtowing to the devil a little bit. Sekali lagi ya saudara, lihatlah kehidupan Kristus, lihatlah saudara, ini digambarkan dengan begitu jelas di dalam kitab Injil ya.
Once again, it's very evident in the Gospels that we have to behold in the life of Jesus Christ. Ya, dan bukan mulai dari Yesus, ya, bukan mulai dari historical Jesus. Again, ini adalah cara kerja Tuhan sudah sejak di dalam perjanjian lama. Memang bekerjanya seperti ini. But it has not only begun in the historical Jesus, because this is truly how God works throughout history. Saudara perhatikan Yesaya ya mengatakan tentang ini daerah yang nggak penting seperti Galilea ini. For example, you may pay attention to how Isaiah says that Galilee is not important. Saudara bisa melihat bahwa Bethlehem disebut oleh Mika sebagai yang terkecil. Micah said that Bethlehem was the littlest of the towns. Lihatlah saya kontinuitas kingdom of heaven ini nggak pernah berubah saya. Witness this continuity of the kingdom of heaven, it's unchanging. Saudara bisa melihat juga di dalam gereja mula-mula tetap tidak berubah, saudara. And it has not changed in the early churches either. Saudara, kita jangan merubahnya ya. And let us not change it. Lalu kita bikin sintesis. Sebetulnya mungkin bikin sintesa antara kerajaan sorga dan kerajaan dunia. Kita nggak harus memilih. Sebetulnya bisa kok bikin sintesa antara Yesus dan Mammon. That we start to begin the synthesis between God and Mammon, because we say that it doesn't have to be the opposing way. It can be synthesized. Gak ada sih, jalan itu nggak pernah ada di dalam kitab suci. There is no such way in the Bible. Nggak ada, saudara memilih jalan besar dan sekaligus jalan kecil, jalan sempit dan jalan lebar. Dua-duanya oke, toh akhirnya ketemu. Nggak ada sih, nggak pernah ada jalan seperti itu. You cannot choose both narrow and the wide road and they will all merge together at the end. No, there is no such way. Yang ada adalah Yesus itu, the narrow way. Ini jalan yang sempit. Itu adalah Yesus. What exists is the narrow way, that is Jesus. Sekali lagi ya, ini balik lagi kepada motif Galilea ya. Galilea ini disebut Galilee of the nations. Once again, going back to Galilee of the nations. Ya, ini kalau saudara baca ya di dalam sejarahnya, memang Galilea ini punya reputasi lah katakanlah ya di sini region satu daerah yang lebih terbuka gitu. Ada certain greater openness gitu terhadap Gentile populations. If you read throughout the history, there is a reputation that about how Galilee is in such greater openness to the Gentiles. Ya, kadang-kadang ini orang pikir dia dengan menjaga purity gitu ya, ketaatan kepada kitab suci, makin lama makin eksklusif. Gitu. Sometimes we like to think that the more pious we are, pure we are, obedient we are to the word. Makin lama makin self-righteous, makin lama makin ada feeling of superiority dibanding yang lain. We feel more superior to the others, that we have the self-righteousness. Saudara perhatikan ya, itulah persis Yerusalem ya. Ya ini, Yerusalem itu seperti itu. Saudara. That is exactly what Jerusalem was about. Ya, orang Yerusalem bisa mengatakan, apa itu Galilea, apa itu Samaria? The people of Jerusalem can say, what is Samaria, what is the other towns? Ini adalah tempat-tempat orang terlalu open dengan Gentiles. Mereka bercampur dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. These towns have been tainted with the Gentiles because they are so open. Nggak seperti kita yang murni menjaga ortodoksi, ini Taurat dan sebagainya. Unlike us who are so pure, we are so orthodox. Lalu terus kemudian waktu Mesias datang, Mesias justru bekerjanya malah di tempat seperti di Galilea. And yet when Messiah came, he works in Galilee. Nah ini kan ironi sekali ya, malah Yudea yang merasa ortodoks, lebih pure, nggak ada campuran, malah ini yang dibiarkan di dalam kegelapan. It's very paradoxical, ironic, because Jerusalem was very pure and seemingly obedient, but Jesus did not work there. Ini ya untuk kesekian kalinya saya pakai ilustrasi ini yang sudah sangat tahu gitu ya. Once again, I would like to use an illustration that you are familiar with. Sudah pernah lihat kan ya klip eksperimen ini ya, social eksperimen gitu. Have you watched a clip of a social experiment? Ya orang yang well to do gitu lah, yang pakai dasi seperti saya gini, ada jas, kantor dan sebagainya. Terus orang minta uang, nggak dikasih gitu ya. Lu harus kerja lah, lu jangan males-males gitu. There's a well-to-do person with collars and with ties and suits and looks at a poor person who begs and he says, you don't have to beg, you have to work. Ya memang ada kemungkinan memang mungkin orangnya malas betul ya. Tapi kan sebetulnya kita
maha tahu ya. Kita nggak betul-betul tahu keadaan orang yang susah itu karena apa gitu. It's true that there is a possibility that that poor person is lazy, but we are not omniscient. We don't really know. Ya, tapi kemudian terus ada ya orang-orang ini apa homeless people ya homeless people ya. Dia dapat satu bungkusan makanan ya. Pak Heru baru ceritain ya kemarin di persekutuan doa. And yet there's a poor person, homeless person who receives a gift. And Pastor Heru just talked to me about this yesterday. Ya, bukan to me sih, di persekutuan doa dia the bicaranya. prayer Ya. meeting. Ya, dan saudara bisa menebak lah. Akhirnya waktu ada orang minta, ya dia dengan begitu gampangnya bisa share makanannya dia terima dari orang lain. Ya. When somebody asks for food from this homeless person, that he would easily just give away his food for others. Ini mirip ya, saudara melihat seperti kayak ada reversal motif juga kan di sini kan ya. And here you can witness another reversal motive. Ini orang yang miskin loh, ini beggar loh, gak punya apa-apa loh, dia homeless loh. He's a beggar, he's homeless, he doesn't own anything. Kok dia bisa lebih bagi ya daripada orang yang pakai dasi yang kerja di kantor yang ada uang sebenarnya? How can he share more than people, than this businessmen who are wearing ties and suits who work in the office? Siapa ya sebetulnya di sini yang lebih kaya? Siapa yang betul-betul miskin sebetulnya di sini gitu? Who is actually more wealthy here? Who is more poor? Nah, kita sebetulnya secara logik kita akan menantikan orang yang ada uang ini dia sebetulnya bisa bagi, tapi dia justru nggak bagi. Yang bagi justru adalah orang yang nggak punya uang yang menerima dengan cuma-cuma, maka dia bisa membaginya juga dengan cuma-cuma. Logically, we would expect something more out of the rich people and the poor people, and yet the poor people who receive very little and in an unconditional manner, they would just give it all away. Saudara perhatiin, kebalik-balik kan saudara di sini kan? This is all reversed. Can you see? Ya. Sama, di sini juga kebalik-balik gitu. Dia merasa kita yang pure ya, kita yang ortodoks, kita yang menjaga Taurat, nggak seperti daerah sana itu yang campur-campur, terlalu open dengan yang lain-lain gitu ya. And this is the same like Judea. They might say that we are conserving Torah, we are pure, unlike the other towns. Tapi waktu Yesus datang, justru Yesus datangnya ke Galilea gitu, bukan ke Yerusalem. Wah, ini ironis sekali. But when Jesus came, he came not to Judea, but to Galilee. Saudara, It's mari ironic. mari kita introspeksi ya, yang kita bilang dengan keketatan itu apa ya? Jangan-jangan ini eksklusivisme, superioritas, self righteousness dan sebagainya. Let us self-correct ourselves in our obedience, because maybe we are self-righteous. Sudah daerah yang seperti itu adalah daerah yang dibiarkan Tuhan tetap di dalam darkness. Because these areas are actually the areas where God left them in darkness. Tapi Galilea yang punya certain openness dan sebagainya, ini justru yang Yesus ada di sana gitu. But Galilee, in all their openness, Jesus was present there. Jadi motif Galilea ini saudara perhatikan, ini bukan cuma sekedar nama saudara itu, tapi ada range of meanings ya, spectrum of meanings gitu. Kenapa ya Galilea? Apa yang kita bisa belajar dari Galilea? Bukan belajar dari Galilea, tapi belajar dari cara Tuhan. Kenapa dia di Galilea? So Galilee is not just a town name, but it has a spectrum of meaning. We may learn from Galilee, not from Galilee, but from why God chose Galilee. Terakhir saudara, ini ya, sebagaimana Matius di sini menggunakan aorist tense ya di sini. Lastly, about how Matthew used this Aorist tenses. aorist tenses. Ini berarti apa yang tadinya dinubuatkan oleh Yesaya ya, sekarang ini sudah penggenapannya ini di dalam Yesus. When he says that it has been fulfilled, the prophecy of Isaiah has been fulfilled through Jesus. Dan cocok saya dengan ini ya, ayat yang terakhir waktu di sini dikatakan beritanya yaitu apa? Kerajaan sorga. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. This is in confirmation with the preaching at the end of the verse 17 saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sekali lagi ya saya, setan, iblis propose kingdoms of the world, kerajaan-kerajaan dunia dan segala kemegahannya, segala kemuliaannya. Once again, the devil proposes the kingdoms of the world and all its glory. Yesus mengkhotbahkan kerajaan sorga, bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. And yet Jesus preached about the kingdom of heaven. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Bertobat dari apa, saya? Repent from what? Bertobat dari narasi kerajaan-kerajaan dunia. Repent from the narration of the kingdom of the world. Mulai sekarang, saya hidupilah ya narasi kisah kerajaan sorga.
from now on live out the narration, the story of the kingdom of God. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May the Lord bless us all. Mari kita masuk di dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan, kami bersyukur untuk undangan kerajaan sorga ini. Lord, we give thanks for the invitation of the kingdom of heaven. Kami orang-orang yang tidak layak. We are people who are unworthy. Kami tidak lebih baik daripada yang lain. We are not better than the others. Kami juga banyak kelemahan, banyak kesalahan. We too have many limitations and weaknesses. Tapi kami bersyukur karena Tuhan menyebut berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. But we are thankful that you bless those who are poor in God. Tuhan berkata bahwa merekalah yang empunya kerajaan sorga. Because you said that they will inherit the kingdom of heaven. Tuhan, tolong di dalam kehidupan kami ini, hati kami sungguh-sungguh mengejar kerajaan sorga. Lord, please help us to pursue the kingdom of heaven. Kami meninggalkan kerajaan-kerajaan dunia yang kosong, yang sampah. And to leave behind the kingdoms of the world that are rubbish. Dan Tuhan memberi kepada kami kekuatan untuk setia berjalan di dalam Engkau, jalan yang sempit itu. May you strengthen us to faithfully walk in that narrow path. Tuhan berkati jemaat-Mu. Lord, please bless your congregants. Tuhan berkati kami semua. Lord, may you bless us all. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. In the name of Jesus Christ, we ask for your mercy. Amin. Amen.